Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saya saat ini sedang di AA Cafe kembali ya untuk penyisian hari kedua penyisian untuk diambil 15 besar dari hasil juara lomba, hasil juara audisi vokal jreng pertama yang diadakan di Kota Malang. Nah, ini saya sedang bersama juri-jurinya. Ya, jadi kita kan kemarin mungkin hanya mengetahui profil juri dari media online kita narasidaily.com. Nah, hari ini mungkin peserta lebih bisa mendapat info terbaru ya terkait juri-juri kita kemarin yang sedang bertugas hari ini juga. Gitu. Mungkin saya ke Mbak Rosa dulu ya, sebagai juri utama gitu kan. Gini Mbak, mau nanya, kemarin kan sudah sekitar hampir 80 ya, hampir 80 kan. Itu nanti sudah diambil kemarin kan untuk beberapa juaranya diambil sekitar 40 berapa kemarin itu? 41 ringkas lagi menjadi 25 sudah jadi 25 peserta. Nah, itu nanti hari ini akan diadu kembali ya. Lebih detail lagi. Kalau kemarin tidak pakai musik, hanya vokal dan karakter suaranya aja yang dinilai ya. Nah, gitu kan. Jadi hari ini mungkin lebih lengkap lagi kan akan diloloskan nanti ke grand final untuk 15 peserta terpilih gitu. Nah, kira-kira untuk hari ini apa saja Pak yang harus disiapkan peserta ya untuk supaya bisa lolos ke 15 besar? Pastinya dengan mengerucutkan ke 15 besar pastinya akan lebih detail penilaian juri daripada babak penyisian pertama kemarin tanggal 29 Juni. Iya. Kalau untuk persiapan prepare-nya itu ya sudah pasti harus mempersiapkan semua dari kesehatan, kesiapan mental, kesiapan lagu, kesiapan musik. Karena kemarin nggak ada musik ya. Terus kesiapan penampilan dan mungkin penilaian untuk yang saat ini itu secara umum saja. Mungkin ada dispensasi tertentu bila mana peserta itu memang bagus gitu. Dispensasi dalam artian mungkin mereka ingin menampilkan sesuatu yang lebih baik. Lebih dari itu kita juga ingin penasaran dulu Mbak Rosa dulu pegang ya. Ini aja. Nah, gitu aja. Nah, gitu. Nah, ya betul. Nah, kita ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saya akan bertanya kepada Mbak Rosa ya terkait. Oke pemirsa, saya akan bertanya kepada juri utama kita ya dan di 2 hari ini di audisi vokal jreng pertama yang diadakan di Kota Malang. Oke Mbak Rosa, ini kemarin sudah diambil sekitar 20 ya, 25 peserta ya, dari peserta terpilih ya. Nah, hari ini akan disaring kembali menjadi 15 peserta untuk diloloskan nanti ke grand final. Otomatis penilaian juri pastinya lebih ketat dan lebih detail lagi ya untuk hal itu karena kita benar-benar mau mencari terbaik untuk 15 peserta ini dan pastinya harusnya benar-benar unik Mbak ya, unik dan skillnya masuk dan juga karena kita arahnya ke nanti akan kita lambungkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi nasional insya Allah atau mungkin bahkan dunia, kita cari ya benar-benar memang punya keunikan yang tidak pernah ada sebelumnya atau mungkin mempunyai karakter berbeda supaya bisa terkenal gitu Mbak ya dan bisa viral lah zaman sekarang istilahnya viral itu. Apa aja Mbak kira-kira Mbak yang harus disiapkan peserta hari ini untuk kalau persiapan secara umum baik dari mental, kesehatan, terus kalau kemarinnya memang nggak ada musik ya harus sekarang mempersiapkan musik. Kemarin sudah dikasih clue bahwa carilah aransemen yang bisa mendukung karakter, intinya bisa mengimprovisasi atau mungkin karena musik itu akan berpengaruh ya. Jadi kemarin ada clue untuk mencari aransemen yang terbaik. Terus persiapan kostum dan segala macamnya secara umum. Tapi nanti ada dispensasi khusus bila mana peserta itu memang baik atau bagus, kita akan memberikan dispensasi mungkin kan ada batas waktu 5 menit ya, lebih kurang 5 menit. Tapi kalau misalkan itu aransemen yang dia tampilkan nanti lebih dari 5 menit sedikit, kalau kita tertarik dan penasaran dengan karakter mereka ya kita masih kasih dispensasi. Ini di spek awal ya. Kalau untuk nanti lebih mengkerucut ke 15 ya harus kita lebih detail lagi dari karakter, harmonisasi secara umum lah, artikulasi dan segala macam. Itu sih.
Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa dapatkan peserta-peserta terbaik dari Jawa Timur. Jawa Ini Timur. ternyata ini peserta bukan hanya dari Malang, Bro. Iya, Jadi Jawa Timur ada ini dari ya. iya, seluruh kota Dari Pasuruan kota juga ada. Pasuruan. Ada Blitar kemarin. Pasuruan masuk 2 ya? Iya. Ya, Pasuruan masuk 2 pemirsa, luar biasa. Ada juga dari Blitar ya, Blitar, terus ada dari Surabaya juga ada. Surabaya masuk nggak kemarin? Ya? Pasuruan, Surabaya. Masuk Surabaya. Masuk ya Surabaya. Pasuruan, Pasuruan. Pasuruan ya 2 ya. Banyak yang Itu bagus. ada salah satu peserta di Pasuruan tuh unik ya. Cuma skill olah vokalnya harus ditandani seperti itu ya. Tapi dia sudah menjual secara entertainment ya. Oke, ke Mbak Lulus ya, apalagi kira-kira apa namanya? Kiat-kiat peserta agar bisa lolos hari ini, Mbak. Ya, secara umum peserta itu yang penting satu harus menjaga kondisi dulu, kondisi badan kita fit. Yang pertama, yang kedua mental. Artinya biarpun nanti peserta itu dari rumah sudah siap, tapi dikala berhadapan dengan audiens, dengan juri, kalau mentalnya belum siap itu pasti akan fail. Mudah-mudahan dari 25 peserta ini seperti yang kita harapkan, bagus semua dan ada yang lebih bagus untuk mengerucut ke angka 15. Ya. Itu saja cukup baik. Kira-kira kalau dari juri sendiri ya, ini kira-kira apa? Maksudnya gini, arah visi misinya kan pasti ada ya dari suatu lomba itu ya. Ini kemana, Mbak? Ini dari PAMDI sendiri kan ada program, ada program, nanti ada talk show atau event-event yang lain. Nah itu nanti yang sudah pasti menang di event ini pasti nanti kita akan promokan. Oh ya, jadi nggak hanya berhenti di lomba atau ajang audisinya aja pemirsa, tapi nanti akan penyaluran bakatnya. Nah, kita jadi akan promokan. ya jadi memang arahnya nanti akan komersial juga ya untuk di komersial sekalian. Oke. Di bawah naungan PAMDI ya, baik. Ya. Kebetulan Mbak Rosani ketua PAMDI Kota Malang. Ini Nah, dari PAMDI. ini dari PAMDI Kabupaten, Mbak Lulus. Ya. Nah, itu artisnya. Oh ya, sekarang kembali ke Mbak Putri. Mbak Putri adalah generasi terbaru dari artis dangdut Indonesia milenial, Wong Telu ya. Iya, Wong Telu betul. formasinya terbaru, Mbak ya. Iya. Bersama Mbak siapa kemarin itu? Kemarin, sekarang Puja Hersidi. Oh, Mbak Puja masih sama Mbak siapa? Tapi Terus sebelah saya ini. oh iya, ini Mbak Rosani Wong Telu generasi awal ini. Iya. Yang dulu Anoman Kobongan. Anoman Kobong. Oke, Anoman Obong. Oke, Mbak Putri kira-kira kalau Mbak Putri ngelihat peserta kemarin, pastinya beberapa kan lebih muda dari Mbak Putri ya. Ya, betul sekali. Nah, ada juga mungkin di atas saya malah di atas kita yang udah remaja matang ini ya. Betul. Nah, itu kira-kira yang muda-muda, Mbak. Ada peningkatan nggak untuk terutama untuk kalau kita bicara pabrik kita bicara dangdut dulu ya. Iya, Walaupun betul. kemarin audisinya itu bukan hanya dangdut Iya, ya, betul, lagu pop, lagu rock pun bisa masuk dan beberapa ada yang memang selain pop, selain dangdut masuk juga karena mereka memang layak untuk juara kemarin Iya, untuk betul, masuk 25 besar. Nah kalau untuk dangdut sendiri, Mbak, kira-kira kemarin bibit dangdutnya tuh ada nggak beberapa yang menurut Mbak Putri itu bisa kasih nanti akan bisa terbang sampai wah setinggi-tingginya karena apa bisa bersaing di kancah nasional, gitu, Mbak. Oke, sebenarnya dari keseluruhan peserta itu kemarin itu lumayan cukup bagus-bagus. Karena generasi sekarang itu banyak yang cerdas, banyak yang pintar-pintar berbakat juga. Dan untuk anak muda-muda sekarang itu pintar mengemas. Biasanya kalau anak muda itu lebih banyak ide kayak improvisasi, penampilan, dan juga selain biasanya ada bakat plus. Jadi selain nyanyi, dia juga ada bakat apa gitu sih? Ya musik. Contohnya kayak nanti ini kita pasti ada arah digiring ke sana. Karena itu salah satu juga permintaan dari kayak tingkat TV itu terutama akademi. Pasti semuanya pemirsa sudah tahu ya, akademi nggak cukup melulu cuman nyanyi, enggak. Apa bakat plusmu? Itu juga buat nilai plus, gitu. Dan juga dituntut nggak harus dangdut, enggak. Sekarang genre jazz masuk, reggae masuk. Itu dikolaborasi. Iya, jazz dong sekarang udah marak sih. Jadi kalau untuk generasi yang sekarang menurut saya juga udah mata-mata banget, cerdas-cerdas gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan dari Malang ini kan sebenarnya barometer musik ya. Iya. Dari dulu barometer Terutama musik. Jawa Timur. Ya, terutama Jawa Timur ya, Surabaya, Malang ini. Makanya sekarang harus muncul bibit baru dari Malang.
yang dari dangdut. Iya. Yang dari dangdut ya. Jadi harus punya yang wah, orang pasti saya inginnya ya nanti ya kita juga semua pengen Malang itu muncul bakat dangdut ya, terutama khususnya dangdut ya. Iya. Nanti yang memang langsung keluar karakternya, ada kan Malang itu jelas itu. Iya, betul, Model dangdutnya betul. seperti ini, Iya. musiknya seperti ini, itu Malang itu masih. Nah, contohnya Malah Mas Uli. sekarang yang sebelumnya kayak di ikut band atau apa, sekarang banyak yang ikut audisi akademi itu banyak. Oh banyak ya. Iya, Oh, suara kedangdut iya, iya. karena apa? Sekarang apa namanya untuk viral sosial media mayoritas itu Jawa Timur terbesar jumlahnya karena TV nasional sekarang barometernya Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Ya, dangdut semua Oh, iya, iya. mayoritas. Itu. Makanya harus dikemas demikian rupa supaya dangdut bisa diterima di kalangan anak-anak Gen Z. Betul. Nah, anak Gen Z itu kan menyukai musik-musik apa Korea dan lain-lain itu ya. Jadi kayak Betul kita sekali, mungkin betul. bisa memunculkan musik yang mungkin minimal apa ya aura sama nuansanya tuh seperti itu. Kalau aku sih setuju dan kolaborasi antara musik dan ini tidak seperti musik yang lama kita dengar ya. Jadi ada perkembangan musik. Perkembangan musik itu ada kontemporer, ada musik budaya di Ya. dangdutkan. Jadi rock dut. Ya. Nah, sekarang kemarin itu ada jazz dut kayak gitu-gitu. Itu mungkin lebih mensosialisasi dan lebih fresh gitu loh. Jadi yang kita dengar tuh lebih fresh. Apalagi dua tahun ini khususnya kayak ada Indonesian Idol sekarang udah pakai lagu dangdut. Dangdut, ya, iya. Malah. Itu tantangannya itu. Gitu. Oke, kira-kira hari ini bisa dapatkan terbaik 15 itu pasti ada ya. Pasti bisa. Pasti ada ya. Nah, kita nih berempat Juli pemirsa. Mudah-mudahan kita bisa satu kata nanti. Tapi kalau kemarin kayak kita satu kata terus ya. Dari beberapa ini kok ya mirip paling beda cuma 1-2 orang. Gitu kan. Gitu kan. Jadi memang kita satu pemikiran ya. Alhamdulillah nggak janjian tapi satu pemikiran. Alhamdulillah nanti hari ini mudah-mudahan kita juga satu pemikiran. Iya. Siapa yang bakal lolos ya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan generasi dangdut dari Jawa Timur khususnya Kota Malang yang akan bisa berbicara di kancah nasional dan internasional. Iya, betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAM di Kota Malang. Salam musik dangdut Indonesia. Oh no, ada ide jawab oke. Apa jenenge? Apa ora? Dewi Muni kok. Ternyata selesai wawancara kok tahu beliau muncul. Nah, ini dari PAM di Kota Batu ya. Oh, Kabupaten Malang. Ya, hari ini alhamdulillah bisa hadir. Ya. Mudah-mudahan bisa memberi spirit semangat yang lebih untuk Siap. PAM di Kota Malang, Pak. Kita ngadakan audisi vokal jreng PAM di yang pertama di Kota Ya. Malang ya. Kira-kira apa Pak yang perlu disampaikan agar kita mendapatkan bibit-bibit unggul di audisi vokal jreng ini? Pertama saya memberikan respon yang sangat respon sekali untuk PAM di Kota Malang. Sudah aktivitas atau sudah action. Yang jelas ini sangat bagus caranya, rencana yang bagus, dan nanti ini untuk menunjukkan bibit-bibit para vokalis ini. Yang jelas apa yang ada ini nanti terkait dengan kami terutama PAM di Malang Raya. Ya. Ya, nanti kalau bisa nanti kita akan saling kolaborasi. Gitu, hasilnya ini nanti kita bisa ditemukan. Kebetulan kami ada event untuk tanggal 24 sampai tanggal 2 di outdoor di Duren. Nanti kita bisa Oh ya. ya. Di Kabupaten sini sudah ada rencana ngadakan juga Pak seperti ini. Sementara kalau ini Mungkin untuk lokal kabupaten. untuk kabupaten kami untuk pada tanggal 24 sampai tanggal 2 Agustus ini hanya 1 hari kita adakan mencari bibit secara online, nanti akan kita tampilkan istilahnya untuk kita iringi gitu aja. Tapi untuk yang lebih kita belakang. Oke, siap. Untuk bulan depan kita ada semacam kegiatan. Oke juga. Oke, terima kasih Pak. Tahu siapa tuh namanya? Supriyadi. Pak Supriyadi dari PAM di Kabupaten Malang. Ya.